Hai, di video kali ini aku akan bagi tips or tricks gimana cara memaksimalkan laptop atau PC kalian supaya nggak nge-lag saat kalian ngedit. Disclaimer, video ini diperuntukkan bagi kalian yang menggunakan Adobe Premiere Pro CC. Pertama, baca. Baca yang aku maksud adalah kalian harus memahami betul spesifikasi dari laptop yang kalian gunakan dan juga aplikasi yang akan kalian gunakan. Contoh aku menggunakan Adobe Premiere Pro CC 2018, dimana di situs webnya aku membaca bahwa Adobe ini kompatibel dengan prosesor Intel dan mereka menyarankan untuk minimal menggunakan Intel Core i3 dan aku menggunakan satu langkah di atasnya, yaitu aku menggunakan Intel Core i5 generasi ke-8. Tapi apakah memang selamanya harus Intel? Ya, enggak juga. 2 tahun belakangan ini AMD juga mendominasi pasar, dan contoh AMD yang bisa kalian gunakan saat ngedit ya AMD Ryzen 9 itu udah cukup bagus, mungkin kalian juga bisa gunakan. Jadi intinya di tahap pertama ini adalah kalian harus memperhatikan untuk prosesor yang akan kalian gunakan saat kalian ngedit. Kedua, Random Access Memory atau RAM. Dari situs web Adobe sendiri yang aku baca, minimal untuk dapat menjalankan aplikasi Adobe ini harus punya RAM sebanyak 4 GB. Sebenarnya ini tergantung dari resolusi kamera atau gambar dari video kalian sendiri. Contoh misalnya kalau menggunakan HD, itu mungkin dari 4 GB itu udah cukup saat proses editing. Tapi kalau misalnya Full HD, itu aku sarankan dari 4, 6, sampai 8 GB. Dan selanjutnya kalau misalnya kalian menggunakan resolusi 4K, aku menyarankan dari 8 sampai 16 GB. Standarnya dalam proses pengeditan di Adobe Premiere Pro sendiri itu memakan CPU dan juga RAM, prosesor dan juga RAM. Itu sebabnya kedua hal ini harus balance, dari CPU-nya sendiri dan juga dari RAM-nya sendiri. Jadi ya bisa berjalan dengan baik. Nah, uniknya jika kalian menggunakan laptop, prosesor di laptop kalian itu nggak bisa diganti, tapi kalian bisa untuk mengupgrade dari si RAM. Biasanya di laptop itu ada slot untuk menambahkan RAM. Kalau di PC ya pasti ada, karena itu ada slot-slotnya sendiri. Nah, di laptop juga ada, tapi nggak sebanyak di PC. Tapi setidaknya itu bisa memaksimalkan dari laptop kalian. Nah, awalnya laptopku juga cuma 4 GB, lalu aku tambah menjadi 12 GB. RAM yang aku gunakan adalah Crucial Sodium DDR4 2666 8 GB. So ya. Setelah beberapa bulan aku menggunakan RAM ini, aku merasakan efisiensi dalam aku mengedit, efisiensi dalam aku bekerja, workflow aku jadi jauh lebih baik dan aku bisa lebih cepat dalam produksi video. Ketiga, SSD, Solid State Drive. Di tahun 2021 kalian harus wajib banget dari HDD move ke SSD, karena di sini kalian akan merasakan 10 kali lipat performanya akan jauh lebih baik dan bisa memaksimalkan komputer atau laptop kalian jadi jauh lebih cepat. Ada beberapa hal yang bisa kalian rasakan dari penggunaan SSD ini. Pertama, yaitu bootingnya jauh lebih cepat. Kedua, pembukaan aplikasi ini jauh lebih cepat. Tiga, pokoknya semuanya tuh jadi jauh lebih cepat, bisa dibandingkan kayak 1:10 kali lipat. Lalu kenapa sih si SSD ini bisa memaksimalkan performa kita saat ngedit? Di Adobe Premiere Pro sendiri ada namanya Render into Out, mana dia akan mengandalkan yaitu dari fungsi penyimpanan, storage, tak lain tak bukan HDD dan SSD. Di HDD itu akan jauh lebih lambat, seperti yang aku bilang tadi, HDD jauh lebih lambat daripada SSD. Jadi kemungkinan saat kita render into out dan kita bisa melihat performance saat kita ngedit, kita lihat gambarnya, oh mungkin kurang di sini, oh mungkin kurang di sini. Jadi karena cepatnya kita bisa melihat proses tadi itu, jadi kita bisa cepat untuk memperbaiki dan bisa cepat untuk melakukan proses editing. So itu pentingnya SSD saat ngedit, dan aku rasa nggak cuma ngedit sih, dan ke dalam kebutuhan sehari-hari kalian juga perlu untuk hal yang lebih cepat, dan SSD adalah jawabannya. Dan beberapa bulan yang lalu aku baru aja move dari HDD ke SSD. Jadi HDD-nya itu aku gunakan sebagai penyimpanannya aja, tapi di SSD ini aku gunakan sebagai OS atau kayak sistemnya lah, pengoperasional dari si komputer aku, si laptop aku. So SSD yang aku gunakan adalah tunggu dulu, WD Blue Trinan SATA. So ya, setelah aku gunakan ini dari beberapa bulan yang lalu, aku ngerasakan sama kayak RAM tadi, signifikan banget dari bootingnya, kecepatan yang aku bilang tadi itu benar-benar kerasa. Dan ini benar-benar memaksimalkan workflow aku dalam ngedit, bisa jauh lebih cepat, lebih efisien, dan lebih ingin produktif lah dalam pembuatan video. Jadi kita nggak bad mood, karena saat kita ngedit juga perlu menggunakan mood kan. Dan apabila saat kita ngedit itu udah nge-lag, jadi otomatis mood kita akan jauh jadi buruk. Jadi adanya 3 fungsi tadi bisa memaksimalkan dari performa kita sendiri untuk bisa memproduksi video yang ingin kita buat menjadi lebih baik dan jauh lebih cepat, dan ya bisa rajin upload sih sebenarnya. So that's it.
Overall, barangkali itu aja 3 tips bagaimana cara memaksimalkan laptop atau PC kalian supaya nggak nge-lag saat kalian ngedit. Pertama, prosesor. Kedua, RAM. Ketiga, move ke SSD. Mungkin di antara kalian ada tips or trik lainnya, silahkan kasih tahu aku di kolom komentar di bawah. Daripada kita beli laptop baru, PC baru, mending kita memaksimalkan apa yang udah ada dengan cara mengupgrade-nya. Itu akan jauh lebih baik dan bisa memaksimalkan apa yang udah kita punya dan dapat menambah produktivitas kita dalam membuat video. So, ya, barangkali itu aja untuk videoku kali ini. Let's learn together. MC Gabriel Semirawan, and thank you. Wake up, honey, I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too.